Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita hari ini, pagi ini, boleh merayakan Ekaristi di tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak itu. Kita tahu Lucia bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Yasinta bisa mendengar dan melihat. Francisco hanya bisa melihat. Kita hari ini, kita juga punya kesempatan yang luar biasa. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa berbicara langsung. Tetapi kita diberikan perasa yang memungkinkan kita merasakan kehadiran Ibu Maria dan bagaimana Ibu terlibat di dalam hidup kita. Maka marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, agar Bunda Maria sungguh-sungguh kita hadir dalam hidup kita, kita rasakan. Kita merasakan bagaimana pertolongan Bunda Maria. Dan semoga pengalaman akan Bunda Maria bukan untuk hebat-hebat luar biasa, tetapi bagaimana semakin meneguhkan iman kita dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, agar kita layak dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, marilah kita sejenak. Kita menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kegembiraan, dengan sukacita kami merayakan Prapaskah ini. Semoga kami yang sedang menyiapkan hati untuk mengenangkan misteri Paskah digembirakan oleh daya rohaninya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan dari Sabda Tuhan. Bacaan pertama. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Bacaan dari kitab Hosea. Umat Allah berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari ketiga. Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan pada Allah.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan sekalian, sejak kemarin saya merenungkan kenapa Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak ini. Anak-anak yang selalu digambarkan dengan kepolosannya, tetapi mengubah sesuatu yang luar biasa. Orang begitu banyak untuk datang ke sini. Karena apa? Karena kepewartaan dari ketiga orang ini. Kemarin ketika saya mendengar sharing dari teman-teman, lalu saya mulai menyadari, ketiga anak ini selalu digambarkan anak-anak yang sederhana, polos. Sebenarnya menurut saya, ketiga anak ini adalah anak-anak yang tidak rumit. Kita seringkali rumit berpikir tentang Tuhan. Kita seringkali rumit memikirkan banyak hal. Tetapi karya Tuhan bukan sesuatu yang rumit. Tuhan hadir dalam kesederhanaan. Tuhan menyapa kita dalam kesederhanaan. Kita berdoa dengan Bunda Maria dengan segederet permohonan macam-macam. Mohon ini, kalau ini bersyarat ini dan macam-macam. Tetapi Ibu Maria, Ibu yang selalu mendengarkan kita dengan segala kerendahannya. Bacaan hari ini meneguhkan saya bahwa Tuhan tidak mencari orang-orang hebat, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau datang kepadanya. Bapak Ibu, dalam bahasa Jawa ada lagu Nderek Dewi Maria. Lagu yang mengungkapkan bagaimana pengalaman akan Bunda Maria. Bait pertama itu bunyinya adalah, "Kalau saya ikut Ibu Maria, betapa hati kita menjadi besar, punya keberanian." Karena apa? Karena Ibu Maria itu akan selalu menjaga kita, mendukung kita. Nderek Dewi Maria, tentu gengkang mana. Hati yang besar, hati yang kedua menyenangkan. Seandainya kita bergetar karena digoda oleh setan, tergetar oleh setan,
kita tidak akan jatuh asal kita selalu berpegang pada Bunda Maria. Ia akan selalu menolong kita. Dan terakhir ini yang paling menyenangkan bagi saya. Seandainya pun saya jatuh, seandainya pun saya sampai jatuh, saya tidak akan hilang. Asal saya berani tetap berteriak menyebut nama Maria. Ia akan menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang diminta dari kita? Kesederhanaan kita. Yuk, kita serahkan hidup kita kepadanya. Kita berjuang luar biasa, tetapi kita sadar Ibu akan selalu menuntun. Bunda Maria tidak akan pernah mengambil semua beban kita, tetapi Bunda Maria akan menemani kita, menyertai kita dalam langkah kita. Sebagaimana ia menyertai Yesus di jalan salibnya. Dan bahkan di saat yang paling kritis, di saat di dalam kesepian ketika semua orang meninggalkan, Ibu ada di situ. Kita memuji Ibu yang baik, yang luar biasa, yang selalu hadir dan dekat dengan kita. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kita nyanyikan lagu persembahan betapa Tapan rohani. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, terima kami agar pantas mengantar persembahan umat. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Suci, semoga dengan rahmat-Mu kami menyambut misteri-Mu yang semakin mendekat dengan hati yang murni, dan semoga persembahan ini menjadi tanda bakti kami yang layak bagi-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mengendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu, dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Bapak Uskup di tempat ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita doakan sanak saudara kita yang sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau,
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut menghantar kita ke hidup yang kekal.
Bapak Ibu kita berdoa 3 kali Salam Maria, kita mohon agar kita semakin menyadari betapa Ibu selalu menemani kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga kudus Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau tidak pernah henti memelihara kami dengan karunia surgawi. Semoga dengan iman yang teguh kami selalu Kau ikut sertakan dalam perjamuan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa dijaga dan dilindungi, dibimbing dan dituntun, dikuatkan dan dihibur oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup dari halaman 54 nomor 58. Ave Maria. Terpujilah Kristus, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu, Bunda yang selama-lamanya.